Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menjalankan aktivitas pada hari Senin ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih dalam buku tema 1. Kita mulai dari halaman 66. Ayo berlatih. Ibu akan menjelaskan dan membacakan materi serta tugas kalian hari ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berlatih, ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Nah, kita langsung pelajari ke bawahnya ya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan simbolnya yaitu rantai ya. Simbol sila Pancasila sudah kita pelajari dari kelas 1. Jadi jangan sampai kalian lupa bahwa simbol Pancasila sila kedua yaitu rantai. Dan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, itulah ya arti dari sila kedua Pancasila. Berarti kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghormati serta menyayangi sesama manusia dan makhluk hidup yang lainnya ya. Lanjut ke halaman 68, ada ayo menari. Di situ ada gambar dan contoh menari tepuk tangan beserta halaman 69. Itu kalian baca sendiri serta lihat gambarnya, perhatikan sendiri ya untuk halaman 68 dan 69. Lanjut ke halaman 70. Nah, di 70 itu ada beberapa gambar makanan dan buah-buahan serta minuman susu. Ayo mengamati makanan di atas termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, jika kalian ingin tumbuh sehat, tumbuh dengan sempurna, makanlah makanan yang sehat dan makanlah makanan yang bergizi. Di atas sudah ada gambar yang berupa protein, yaitu ada protein hewani ya, ada ayam, ikan, daging, serta ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, nasi, umbi-umbian, sagu, jagung, serta minuman, ada minuman susu. Nah, itu adalah contoh makan makanan sehat dan bergizi yang akan mendukung pertumbuhan kita dengan baik dan kesehatan kita juga dengan baik ya. Kemudian di halaman 71 kita baca sama-sama ya. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok. Makanan pokok itu contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Jadi itu makanan pokoknya atau makanan utamanya ya. Yang B ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. C. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. D. Buah-buahan, banyak ya, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan yang terakhir yang E, susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, itu makanan dan minuman yang bergizi ya. Makan makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok,
tadi ya, yang A makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Kemudian protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan ada tempe dan tahu. Nah, jangan lupa ya, protein itu terdiri atas 2, ada protein hewani dan protein nabati. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, kalau kita udah ada makanan nih, kita harus jaga kesehatan makanan itu dari kebersihannya ya. Jangan lupa makan makanannya ditutup, jangan sampai terkena lalat. Karena kalau sudah terkena lalat, ketika dihinggapi lalat, makanan itu akan berubah menjadi tidak bagus atau tidak baik dan menyebabkan kalian akan menjadi sakit perut ya. Lanjut ke halaman 72. Nah, di sini adalah tugas kalian di halaman 72 dan 73 akan Ibu jelaskan sedikit untuk proses pengerjaan tugas kalian. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sekali saja atau bahkan dihindari. Tulislah pula alasan tempat yang tersedia. Nah, di sini ada 3 gambar di halaman 72, kemudian 3 gambar lagi di halaman 73. Makanannya terdiri atas buah-buahan, permen, es krim, coklat, susu, serta protein hewani ya. Nah, di sini tugas kalian adalah kalian tidak usah menggambar benda atau makanan yang ada di dalamnya, akan tetapi kalian tulis dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama kalian tulis buah-buahan ya. Ketika kalian sudah tulis buah-buahan, kalian tulis kira-kira buah-buahan itu harus selalu dimakan atau makanan yang harus dihindari ya. Dan kalian tulis alasannya di bawahnya. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, kira-kira permen. Permen itu makanan yang harus makanan yang selalu dimakan atau sesekali saja. Nah, nanti kalian tulis ya, permen kira-kira makanannya makanan sehat atau tidak, atau makanan yang harus sering dimakan atau tidak. Kalian tulis alasannya ya. Begitu juga sampai es krim, coklat, susu, dan protein hewani yang ada di situ ya. Berarti soalnya ada 6, kalian tulis makanan itu perlu dimakan oleh kalian atau tidak dan tulis alasannya ya. Kemudian buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Ya, banyak ya tukang penjual buah. Kalian bisa lihat di jalan atau di pasar banyak sekali penjual-penjual buah yang kita bisa beli untuk makanan kesehatan untuk kita setiap hari. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, makanya petani itu banyakkan membuat perkembangbiakannya dengan cara buatan atau mencangkok ya, sehingga bisa menghasilkan buah-buahan dalam jumlah yang banyak dalam satu kali panen. Oke anak-anak, itulah materi kita hari ini. Tugasnya juga sudah Ibu jelaskan. Jika kalian belum paham, kalian boleh memutar video ini beberapa kali dan kerjakan soal-soal dan tugasnya dengan teliti ya.
Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian ya. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.